Ya, oke, saya ulangi. Untuk edit data nanti prinsipnya sama seperti waktu edit data. Ya, jadi diawali dulu dari lihat data. Ya, dengan membuat link pada baris atau record yang akan dihapus. Ya, jadi di bagian aksi inilah nanti proses hapus data itu akan diawali. Ya, oke, kita sama kayak kemarin, kita buka dulu yang lihat MHS, ini kodenya, ya, yang ini ya. Kemudian yang bagian hapus, silahkan Anda seleksi, kemudian bikin link. Nah, direncanakan dulu nanti file yang akan digunakan untuk menjalankan hapus seperti apa. Ya, jadi hapus itu simple, hanya diklik kemudian dia ada pertanyaan apakah data mau dihapus. Kalau jawab yes ya berarti terhapus, kalau no berarti batal. Ya, oke, kita coba hapus. Misalkan kita kasih nama hapus data. Oh, sorry, delete ya. Delete MHS misalnya. Ya, namanya misalnya delete MHS. Maka seleksi, insert hyperlink. Nah, pada linknya kita isikan dengan nama filenya delete mhs.php. Oke. Ya, nanti kalau kita lihat di bagian codingnya akan muncul kode seperti ini. Ya, a href delete mhs/a. Ini tandanya sudah terbentuk link. Ya. Nah, cuman tentunya kalau kita mau menghapus adalah data tertentu, sama kayak kemarin kalau mau edit juga edit tertentu. Jadi kalau misalnya yang sudah jadi saya jalankan misalnya ya, kita siapkan. Nah ini misalnya. Biasanya ketutupan. Bentar. Buka tab baru. Localhost, siakat. Oke. Ya, dari lihat MHS, kemudian kita klik tombol hapus, klik hapus, nanti ada pertanyaan dulu ini. Ya. Nah, ini begitu di OK, baru kemudian data tadi akan hilang. Nah, ya. Jadi ada link untuk dihapus pada data tertentu. Sama kayak update nanti di pojok kiri bawah nunjuk dulu bagian mana yang akan dihapus. Ya, oke. Berarti kita gunakan variabel kayak kemarin, kita masukkan di sini. Jadi ini tadi kalau yang sebelumnya sudah ada linknya, ya. Ya, tetapi kalau kita klik, nah ini ya, karena belum membuat file .mbs ya nggak mau, tapi setidaknya sudah ada link ke sana dulu. Dan datanya ID sama dengan ini copy saja yang kemarin nih, karena persis yang kita gunakan sebagai pembeda antara data satu dengan yang lain adalah NPM. Ya, untuk menguji hasilnya sudah betul atau belum, nanti dijalankan dilihat di pojok kiri bawah. Ya, ini kalau saya tunjuk di pojok kiri bawah harusnya muncul siakat itu ya, delete MHS tanda tanya ID sama dengan sesuai dengan nomor NPM-nya tadi. Ya. Oke, nah sekarang kita coba hapus. Untuk menghapus membutuhkan file yang namanya delete MHS. File delete MHS nanti bentuknya kodenya mirip dengan miliknya
Siapa ini kira-kira? Yang bentuknya kayak gini, tabel kode miliknya file yang mana? Miliknya yang ya bisa input, bisa yang update kemarin. Jadi copy saja dari situ. Ya, copy dari miliknya input MHS proses ini toh. Kemudian Anda rename namanya. Nah, saya masuk ke folder yang kelas dulu. Nah, jadi input MHS proses ini Anda copy, paste, kemudian di rename namanya menjadi delete MHS. Nah, MHS kita buka. Nah, kodenya ini dihapus. Kan kita nggak perlu ngambil variabel ya. Jadi dihapus. Kemudian perintah insertnya diganti menjadi perintah delete. Delete, nah kita lihat kodenya. Menghapus ya, delete from. Nama tabelnya tabel mahasiswa, atau kalau sudah ada variabelnya berarti ini kita masukkan $tbl name. Perintah pertama selalu include ya, $tbl name, where yang dihapus adalah yang tertentu, yaitu yang npm-nya sama dengan miliknya id tadi. Berarti kita butuh sebuah variabel di sini, $id tadi. $id sama dengan, nah, kita gunakan perintah get untuk mengambil variabel id tadi. $get. Nah, id yang tadi tanda tanya npm tadi ya. Nah, nama ini kemudian kita gunakan di sini. npm sama dengan $id tadi. Karena ini string, maka gunakan petik di dalamnya. Jangan lupa titik koma. Nah, yang lainnya sama persis. Ya, yang lainnya persis. Ya, sesimpel itu jadinya ya. Sangat simpel, lihat ya, sama persis ya. Result MySQL query, Golar Connect sama, if result-nya juga sama, ya, diarahkan ke lihat MS lagi juga sama. Nah, cuma ditambahkan ini, alert. Ya, alert data mahasiswa berhasil dihapus setelah JavaScript. Ya, di sini. Alert, kurung buka, gitu. Untuk pesannya. Data mahasiswa berhasil dihapus. Atau sudah dihapus juga boleh. Tanda seru, petik, kurung tutup, titik koma. Untuk dokumen location ahref-nya kembali ke lihat MHS. Nah, ya coba simpan. Kita coba jalankan sekali lagi. Ini saya refresh. Kita coba hapus yang Yunisara ini ya. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Oke. Ya, Yunisara sudah terhapus. Nah, cuma kadang-kadang kan bisa saja keliru ngeklik ya. Maksudnya pengen menghapus yang Iwan Sofek, keliru yang Iwan Plus kan juga saja terjadi. Bisa mungkin terjadi. Nah, kita bisa kasih semacam peringatan dulu. Ya, peringatan apakah data ini dihapus atau tidak begitu, atau yakin data yang dihapus, karena berbeda dengan kalau kita di Word atau Excel, PowerPoint bisa di undo. Kalau di pemrograman begitu udah kehapus ya hilang. Nah, maka supaya nantinya tidak keliru, bisa memastikan dulu bahwa itu datanya benar-benar dihapus, maka pada bagian perintah yang link dilihat MHS ini ditambahi dengan kayak alert tadi, kayak permintaan tadi, ya kayak alert. Nah, codingnya ini kira-kira kayak gini, tambah ini on click ya, nah, tambahi on click return confirm, apakah Anda yakin akan menghapus data ini misalnya ya. Jadi setelah tanda tanya ini, nah tambahkan perintah on click return confirm, apakah Anda yakin menghapus data ini misalnya.
Ya, kita cek lagi tanda petiknya, petik ini miliknya petik ini. Kemudian delete, nah ini belum ada petiknya ya. Nah, ini hapus saja. Hapus saja. Wih, ada yang angop, ngantuk. Ya, oke, coba kita simpan. Maka nanti kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Saya coba hapus Iwan Fals. Nah, muncul dulu ini. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Kalau batal, nggak jadi. Ya, hapus, batal. Nah, nggak jadi, nggak hilang ya. Tapi kalau oke. Nah, baru hilang. Nah, itu. Untuk delete sangat simpel sekali. 4 jam rampung. Selesai. Ya. Ada pertanyaan barangkali ini? Belum, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Dicoba dulu ya, sama nanti kalau ada problem, ada masalah, silahkan bisa kontak WA saya, terbuka 24 jam ya, pokoknya sampai malam boleh lah. Ya kemarin ada yang sampai WA-an malam ya tak layani, tidak apa-apa. Ya siap. Pokoknya ya tentunya jawaban saya ya setelah saya agak luang begitu ya. Ya kemudian Ya, planning untuk minggu depan. Nah minggu depan silahkan dilengkapi data mahasiswa ini. Saya ingin melihat hasilnya satu persatu. Ya, bisa atau tidak, dibuat atau tidak. Jadi silahkan Anda gimana ya, pakai laptop kemudian dikoneksikan ke internet lah. Sudah bisa pakai Zoom tuh selain hanya untuk melihat? Halo? belum, Pak. Hah? Jadi kalau pengen nge-share tampilan seperti ini, jadi saya punya dokumen, kemudian pengen saya tampilkan ke orang lain biar lihat seperti yang sekarang saya tampilkan ini. Itu di bagian Zoom itu ada namanya share screen. Ada Apa, Pak? Ini namanya? share screen. Oke, tak tulis ini bentar. Jadi ada menu di bagian HP, Pak, Zoom. namanya share screen. Oh. Nah, share screen. Itu ada di bawah tengah, warnanya hijau biasanya. Bawah tengah warnanya hijau, nah itu fungsinya untuk menampilkan apa yang ditampilkan di layar kita kepada orang lain yang melihat di Zoom yang sama, di meeting yang sama, di ID yang sama. Seperti yang sekarang saya lakukan ini. Nah, ini saya ingin besok gantian ya, satu persatu sudah jalan atau tidak, ada masalah di mana. Karena kalau tidak lihat dan Anda nggak nyoba ya nggak bakalan bisa nantinya. Paham ya? Halo? Paham. Nah, atau mungkin ini Paham. Iya, Pak. dicoba dulu antar kelas lah, antar apa namanya 2 atau 3 orang nyoba Zoom di share screen. Iso nonton tak aku, oh iso sambil WA-an gitu loh. Nanti besok Kamis minggu depan kita upas bersama-sama siapa yang belum bisa, kesalahannya di mana, nanti kita diskusi bareng-bareng. Begitu ya. Pak. Iya. Pak, kalau pakai HP? Kalau pakai HP ya berarti nanti di kamera HP-nya berarti ya. Kalau pakai HP di kamera langsung aja kalau pakai HP. Ya, ini kan pada pakai HP, Pak. Oh, ya kalau pakai HP berarti nanti di kamera sambil Anda menjalankan berarti. Ya. Iya, Pak. Itu ya. Kalau yang pakai laptop diteteringkan ya berarti nanti langsung ke laptopnya pakainya fungsi share screen tadi. Ya, nanti gantian nggak usah lama-lama lah, 1 orang 5 menitan lah begitu ya, 5 menit mencoba hasil tampilannya kayak apa dari mulai input sampai dengan delete. Oke, begitu? Iya, Pak. Yang mau ditanyakan? Mau tanya, lah kan aku kan nggak pakainya yang WAM. Nah, itu kan nggak aku kasih password, tapi kenapa kok setiap masuk tuh suruh masuk password? Masuk di mananya? Mau masuk ke mau buat PHP My Admin-nya itu loh, Pak. Maksudnya begitu buka localhost PHP-nya ada passwordnya? Suruh masukin password.
Oh, itu biasanya pada waktu nginstal pertama kali biasanya. Saat nginstal itu ada opsi mau diisi password atau tidak. Mungkin pada waktu itu diisi password. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada pilihan ngisi passwordnya gitu. Masa? Laptopnya connect internet ya? Kalau boleh nanti bisa saya remote dari sini. Enggak, Pak, enggak connect. Saya coba instalkan. Enggak usah diteteringkan dengan HP atau gimana toh supaya bisa connect internet. Nanti saya connectkan dari sini belum bisa. Saya jadi saya instalkan di komputermu langsung dari tempat saya. Oh iya, Pak. Jadi coba kapan ya? Nanti saya sekitar jam 11 ini kosong. Oh iya. Nanti kalau misalkan masih ada masalah, coba kontak saya. Nanti saya remote dari jarak jauh. Iya, Pak. Ya, oke. Iya. Ada lagi yang lain yang punya problem yang sama? Jadi kalau punya problem apa kok nggak jalan-jalan, coba kontak saya. Nanti kalau saya punya waktu, saya connect dari sini, dari rumah saya, dari kampus. Ya. Ya ada? Cukup ya? Iya. Oke, kalau cukup silakan dicoba dulu. Nanti minggu depan sekali lagi dipersiapkan apa namanya urut absen belas yang namanya depannya duluan A ya berarti yang tampil duluan. Ini konflik dicatat dulu, saya lupa kemarin dimasukkan ke PDF-nya ini. Yang PDF saya lupa belum ngambil on click. Mungkin bisa dicatat dulu yang perintah yang saya blok ini ya. On click return confirm. Atau difoto dulu, difoto. Nah. Ya? Sudah. Sudah, oke ya, dah. Itu dulu sementara. Selamat mencoba, selamat belajar. Sekali lagi kalau ada masalah jangan ragu-ragu untuk kontak saya. Ya, insya Allah kalau pas saya luang pasti saya balas. Ya begitu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Ya semoga tanggal 21 kita ada pengumuman baru bisa bertatap muka kembali di kampus. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sorry. Absennya nanti di sorry. Halo. Absennya nanti di ya, disiakat ya. Disiakat setelah video yang hasil kuliah hari ini saya upload. Ya, kalau belum ada videonya belum bisa absen ternyata. Jadi sekarang ada tambahan hanya bisa absen di siakat kalau ada videonya. Nanti kalau videonya ini sudah rampung saya upload, silakan Anda absen di sana. Teman-teman yang lain dikabari. Lupa tadi ngabari. Iya, Pak. Oke, gitu dulu.